Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai bab 8, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Dijaga kesehatannya dan jangan lupa untuk selalu menjaga waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Di bab 8 ini mengenai pencemaran lingkungan, kita akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas yang berdampak kerusakan bagi lingkungan ya. Jadi yang bisa mencemarkan lingkungan. Berarti dari judul sudah jelas ya bahwa hubungan antara aktivitas manusia dengan kerusakan lingkungan. Ya, jadi apa aja tuh aktivitas manusianya? Berarti ada penebangan hutan, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, pertanian, dan peternakan ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini ya, misalnya ada yang tidak tercantum di sini ya, mungkin akan masuk ke dalam poin-poin ini ya. Tapi jika tidak ada yang masuk ke dalam poin, mungkin bisa di luar ya. Jadi pengetahuan umum ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini ya yang merusak lingkungan itu berarti sesuatu hal yang berlebih atau tidak memenuhi standar ya. Mengapa harus ada standar ya? Karena jika dalam suatu kegiatan ya tidak ada standar, maka hal itu tidak diketahui dia melampaui batas atau kurang dari batas normal. Misalnya kalian memiliki KKM ya. KKM sekolah ya. KKM di sekolah itu misalnya 72 ya kan. Nah, jika kalian kurang dari 72 ya, maka kalian tidak mencapai batas standar. Nah, jika lebih dari 72 maka melebihi batas standar yang sudah ditentukan sehingga kalian dinyatakan lulus dalam materi tersebut ya. Sama juga seperti pencemaran lingkungan ini ya. Berarti kalau kegiatan ini melebihi ambang batas ya, maka kegiatan tersebut mampu untuk mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, makanya ada ambang batas ya. Selanjutnya, di sini ada kita bahas satu persatu mengenai penebangan hutan, kegiatan industri, rumah tangga, kendaraan bermotor, dan peternakan. Ada 5 poin yang akan dibahas di buku ini ya, buku Erlangga ini. Nah, ini adalah eksploitasi hutan, berarti dia menebang hutan ya secara berlebihan. Apa sih yang dimaksud dari buku ini sebenarnya? Silakan dibaca dulu bahwa eksploitasi hutan adalah ya seperti pembakaran hutan, perkebunan, dan ladang berpindah serta pengundulan hutan atau penebangan liar. Berarti ada beberapa poin. Yang pertama, penggundulan hutan, kedua, penebangan liar, yang ketiga, ladang yang berpindah-pindah, yang keempat adalah untuk perkebunan, yang kelima adalah untuk pertanian ya. Jadi
di pemerintahan ya, sebenarnya ada peraturan untuk mengkondisikan wilayah Indonesia itu baik dimanfaatkan untuk apa? Sesuai dengan unsur geografis yang ada di Indonesia ya. Jadi misalnya daerah ini dimanfaatkan untuk perkebunan dan lain sebagainya. Nah, penebangan hutan ini dapat menyebabkan punahnya organisme. Bisa kalian bayangkan ya, jika hutan ya yang banyak pepohonannya ya terus digundulkan, ada banyak organisme, ada banyak macam-macam spesies yang nantinya akan punah atau hilang satu persatu ya. Selain punahnya organisme ya, itu juga mempengaruhi suhu ya. Suhu jadi meningkat ya kan. Ketika ada tanaman ya, maka adanya sirkulasi udara atau oksigen dengan CO2 yang baik ya. Nah, di situ akan menghambat lapisan ozon ya, matahari menembus lapisan ozon dengan baik. Karena kenapa? Karena ada pengaruh dari pohon tersebut ya. Nah, kemudian akhirnya suhu tersebut meningkat ya. Nah, terus di sini ada erosi. Nah, karena kan pohon itu menyerap air ya, akar-akar menyerap air untuk proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada pohon, maka air akan diserap oleh siapa? Sedangkan tanah tidak mampu untuk menampung air yang kadarnya cukup tinggi. Nah, sehingga bisa menyebabkan tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau. Jadi cadangan air yang ada di dalam tanah ini berkurang. Nah, sehingga ketika musim kemarau ya tidak ada air yang tersimpan di dalam tanah ya. Jadi kalau misalnya ada pohon, banyak air yang masih tersimpan ya di dalam tanah karena pohon pastinya menyerap air. Jadi membantu untuk mengikat air stabil di dalam tanah tersebut ya. Kemudian sehingga kita harus menjaga untuk kerusakan hutan ya dengan cara beberapa poin ini. Ada A, B, C ya. Ada dengan dikasih pemahaman ya pada masyarakat sekitar bahwa kalau dampak hutan itu seperti ini nih. Nah, kemudian dikasih pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa penebangan atau penanaman hutan ya harus seimbang. Misalnya tanaman yang ditebang sebanyak 100 pohon, maka harus mulai menanam sebanyak 100 pohon kembali gitu. Jadi harus seimbang sehingga kestabilan hutan terjaga di daerah tersebut ya. Kemudian bagian C, cara yang ketiga adalah reboisasi atau penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Sekarang yang kedua adalah efek dari kegiatan industri ya. Jadi timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Maksudnya apa ya? Endapan koloid dan bahan terlarut ini ya merupakan efek dari siklus industri ya. Jadi limbah-limbah yang dari industri ini terbuang begitu saja tanpa pengolahan yang baik ya dari industri tersebut. Akhirnya beberapa endapan atau koloid atau bahan-bahan kimia yang berbahaya terbuang terbuang begitu saja ke aliran air ya. Aliran air apa saja, bisa kali, sungai ataupun pinggiran-pinggiran air-air selokan ya. Terus efeknya apa? Efeknya adalah ya kegiatan ini pencemaran ini efeknya adalah menghalangi cahaya matahari
sehingga proses fotosintesis yang ada di dalam air ya kan terganggu. Akhirnya banyak tanaman-tanaman yang menjadi sumber sumber rantai makanan yang ada di dalam air ya kan, ada biotik dan abiotik ya yang sudah kita pelajari ya mengenai suatu ekosistem dan rantai makanan ya. Ini jadi berkaitan ya dengan bab sebelumnya, yaitu bab ekosistem ya kan, terus bab organel sel, dan ada beberapa rantai makanan ya. Jadi mengakibatkan kematian yang ada di dalam air kali atau sungai di sini ya yang teraliri oleh limbah. Nah, di sini adalah pencemaran air itu sampai sebagaimana sih signifikasinya. Nah, ini baterai asid. Baterai asid itu ya dia mampu untuk mengasamkan air ya. Terus lemon juice ya. Kemudian soda, terus kopi, terus susu, darah, laut ya kan, baking soda, amonia, terus pemutih ya kan. Kemudian liquid drain cleaner, maksudnya adalah rinso ya. Ini pH ya. pH semakin ke bawah berarti semakin asam, semakin ke atas berarti semakin basa. Nah, tingkat keasaman optimal untuk kehidupan organisme itu 6,5 sampai 7,5 ya kan. Berarti di antara ini yaitu netral dari sini sampai sini. Ya, berarti kondisi netral ada di sini. Sehingga jika salah satu berlebih maka akan mempengaruhi tingkat keasaman atau pH dari air yang mengalir di sekitar lingkungan tersebut ya. Nah, makanya akan mengganggu kehidupan organisme di dalam air tersebut atau organisme akuatik ya, berasal dari aquos atau air ya. Selanjutnya, pencemaran air. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ya, jika air tercemar, maka di sini ada beberapa sampah ya. Selain ada beberapa sampah, ada perbedaan warna di dalam air tersebut. Ada beda warna, misalnya ada yang hitam dengan biru atau coklat dengan bening ya. Berbagai macam-macam warna. Ada yang buih ya kan. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh limbah-limbah industri ya. Jadi misalnya kita lewat ke sebuah air yang maksudnya ke sebuah sungai ya, lewatin sungai yang cukup luas ya, terus kita mencium bau yang tidak sedap, maka di bisa ada warna dan ada bau, maka diindikasikan di situ ada dampak limbah dari sebuah industri ya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke rasa, maka akan menimbulkan efek penyakit kepada suatu organisme ya. Jadi sangat berbahaya. Nah, ya ada perubahan warna, bau, dan rasa. Misalnya ditanya, pencemaran air itu contohnya efeknya seperti apa aja? Berarti maksudnya gini, ciri-ciri air yang tercemar bagaimana? Berarti ciri-ciri air yang tercemar itu memiliki perubahan warna, bau, dan rasa ya. Oke, sekarang masih dalam pencemaran air ya, yaitu eutrofikasi ya. Eutrofikasi ini ya merupakan, kita silakan dilihat dulu gambarnya ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah, maksud dari eutrofikasi, syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air,
maka di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa, ya, yang tadi disebutkan. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Nah, selain itu, bau yang ditimbulkan ya menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar ya. Jadi eutrophication itu adalah proses dari ya sebentar ya sebenarnya ya Afwan ya. Jadi maksudnya eutrofikasi di sini ya industri itu kan membuang limbah ya. Limbah tersebut yang masih dalam takaran normal tuh misalnya limbah di pertanian ataupun limbah dari peternakannya. Kalau limbah tekstil memang berbahaya, tapi kalau limbah pertanian dan peternakan ya mereka itu ada yang mengandung nitrogen ya, terus fosfor ya, kemudian mengandung logam-logam mineral ya yang bermanfaat bagi sungai ya, sungai yang ada di biota air ya. Pokoknya bermanfaat bagi kehidupan yang ada di dalam air. Tapi jika berlebih, maka makhluk hidup atau organisme yang ada di dalam air, terutama organisme yang seperti tumbuhan ataupun hewan yang ada di dalam air, itu dia akan mati karena tidak sesuai dengan kondisi air yang ada di dalam kehidupannya ya. Jadi hewan atau tumbuhan yang mati tersebut lama-kelamaan akan membentuk sedimentasi atau pengendapan ya, membentuk pengendapan ya awal mula algae bloom ya, alganya ini mengambang ya kan, mati tanaman-tanaman yang ada di sini mati ya, kemudian masuk dan menjadi seperti kompos ya, terus nanti diuraikan oleh fitoplankton ya, sehingga air maksudnya ekosistem yang ada di dalam air akhirnya menjadi jauh lebih baik, tapi organisme yang ada di dalam air tersebut jadi terganggu ya, seperti itu mengenai eutrofikasi. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah ya, ada kertas. Nah, ini persentasenya. Jika jika limbah beberapa ini ya, ada kertas, lembah dan sampai logam aluminium ya. Berlebih ya, maka akan mempengaruhi pencemaran tanah. Ini kerjakan uji kompetensi halaman 73 halaman 296. Jadi di sini maksudnya adalah kertas ya memiliki persentase pencemaran tanah yang paling banyak di lingkungan sekitar kita, karena kita di sekolah, di kantor, di tempat usaha manapun itu menggunakan kertas sebagai media bukti fisik ya. Sedangkan limbah makanan memiliki persentase di lingkungan itu sebesar 20%, 21 gelas, logam besi sampai logam aluminium ya, paling sedikit. Nah, ini persentase yang kita alami di lingkungan sekitar. Nah, kemudian ini pencemaran udara ya, ada lapisan ozon ya.
ada lapisan ozon yang tercemar. Nah, ini strong long wave berarti yang kuat. Nah, di sini weak long wave, berarti ini lemah. Berarti pada tahun 84 ya, kondisi bumi masih baik. Nah, sedangkan pada tahun 1997 kondisi bumi atmosfernya sudah mulai atau lapisan ozonnya sudah mulai berkurang, jauh lebih kurang baik. Ya, kenapa? Karena ada radikal bebas klor atau Cl ya, klor atau Cl ya, yang yang bebas ya, ada klor yang bebas berasal dari klorofluorokarbon ya. Klorofluorokarbon, diingat ya, CFC adalah singkatan dari klorofluorokarbon ya. Yang ada di mana? Yang ada di dalam pendingin seperti AC, kulkas, terus insektisida, parfum, cat dan juga cat rambut ya, penyemprot rambut. Nah, ini ada di sini. Sehingga lama-kelamaan lapisan ozonnya berkurang karena si Cl itu lepas dan naik ke atas lapisan ozon ya. Tahu kan kalau misalnya gas itu senyawa gas sudah bergerak, maka dia akan bergerak dengan bebas ya. Nah, dia mampu berikatan dengan senyawa yang disukainya. Nah, kemudian di sini adalah pencemaran udara. Nah, salah satu efek dari pencemaran udara adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global merupakan efek dari rumah kaca. Ya, apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca itu ya, jadi banyaknya ya gas-gas seperti Cl ya yang terperangkap di atmosfer ya. Jadi di sini karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar, panas matahari akhirnya dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Ya, ulangin lagi. Bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar. Ya, apa? Bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar. Jadi, bumi ini diselimuti oleh gas-gas pencemar. Terus, panas matahari datang. Nah, kan? Karena panas matahari dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Jadi, bolak-balik di sini. Nah, panas matahari udah terserap. Terus karena ada gas di sini yang tercemar, jadi bolak-balik terpantul di sini. Ya, terpantul di sini. Kenapa terpantul di sini? Karena dia terperangkap di atmosfer. Jadi bumi ini memiliki lapisan atmosfer. Ya, ini panas matahari masuklah ke dalam lapisan atmosfer karena berikatan dengan gas-gas pencemar. Akhirnya bolak-balik mantul, ya kan? Bolak-balik mantul, akhirnya menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan bumi menjadi mengalami pemanasan global. Makanya ayo kita kurangi pemakaian AC, pemakaian kulkas yang berlebihan ya, terutama AC nih jangan terus-terusan dinyalakan setiap hari ya. Kemudian adalah hujan asam. Nah, hujan asam merupakan salah satu pencemaran udara. Nah, hujan asam biasanya itu dari pabrik industri ya yang mengeluarkan gas-gas ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat nih, kita mau pergi ke Bandung ya kan. Nah, di situ di pinggir-pinggir jalan itu ada beberapa pabrik ya yang mengeluarkan asap. Nah, asap ini bisa kalau misalnya tidak diolah dengan baik, maka bisa mempengaruhi kadar udara yang ada di sekitarnya sehingga bisa menimbulkan hujan asam. Nah, diingat nih pH-nya pasti di bawah 5,6 hujan asam itu ya. Nah, ini pengaruhnya, oke. Dihafalkan ya, Nak. Oke. Terus ini pencemaran suara. Nah, ini aja. Jadi pencemaran suara itu
lebih ke suara yang melewati ambang batas telinga ya. Ambang batas telinga itu 80 sampai 90 dB selama dB itu disable ya, selama 8 jam. Nah, pada tingkat 120 disable akan membuat telinga sakit. Nah, kalau sudah sampai 180 akan membunuh manusia ya. Ini yang diingat, oke. Nah, ini pencemaran suara. Bagaimana caranya untuk menanam tanaman ya, supaya mengurangi kebisingan. Terus melengkapi dengan peredam suara atau enggak menggunakan penutup telinga supaya para pekerja mencegah ketulian. Ya, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya, Nak. Lanjutkan dengan mengerjakan latihan jilid 1 di buku Ibu halaman 303 ya. Bagian pilihan ganda dan esai ya, nomor bagian C nomor 1 sampai 5. Semoga kita bisa terlindung dari wabah COVID ini ya, dan tetap semangat dalam beraktivitas. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.